Halo teman-teman, selamat datang di video aku nih. Kenalin, nama aku Rehan yang akan ngenalin dan akan ngejelasin langkah awal kalian untuk bisa menjadi konten kreator di era sekarang. Untuk saat ini, memang masih banyak orang yang ingin jadi konten kreator, namun banyak yang masih belum paham bagaimana cara memulainya. Aku udah mempelajari selama 1 bulan penuh dari banyak konten kreator yang membagikan video saran mereka. Sebelum itu, ayo kenalan sama partnerku yang akan membantu menjelaskan videonya. Ayo bro, kenalin diri lu. Ya, oke. Halo semuanya. Kenalin, nama gua Cate dan nama panjang gua itu Calon Teknologi. Peran gua di sini untuk menemani kalian dalam video ini. Jangan bosan-bosan nontonnya ya. Kita akan membahas apa saja yang kita butuhkan untuk menjadi konten kreator dengan materi yang sudah aku rangkum. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah skill. Dalam membuat konten, ada beberapa skill dasar penting yang perlu kamu miliki agar konten milikmu menjadi lebih baik. Penasaran skill apa saja itu? Mari kita lanjut. Skill pertama yang kamu perlukan adalah kreativitas. Kamu sudah tidak asing dengan kata ini, karena sejak berada di taman kanak-kanak, kita sudah diajarkan untuk memiliki skill ini. Tentang menciptakan atau membuat suatu hal yang terasa baru, dari saat kita kecil, hal itu melatih kita untuk lebih kreatif. Jadi, apa itu kreativitas? Sebuah kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru, baik berupa suatu ide, gagasan, maupun karya dengan menggabungkan unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya dan dibuat lebih menarik lagi dapat disebut sebagai kreativitas. Dalam dunia konten kreator, kreativitas itu bukan sekedar menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, tapi bagaimana cara kamu untuk menampilkan sesuatu hal yang biasa dengan cara yang tidak biasa atau berbeda dari yang lain. Misal nih, ada banyak orang membuat sebuah konten review gadget, namun setiap seorang konten kreator itu memiliki gaya penyampaian unik yang berbeda-beda. Perbedaan itu dapat dalam bentuk gaya bicara yang khas, editing videonya, ataupun konsep visual yang ada dalam videonya. Kreativitas ini dapat membantu kamu menghadapi kebuntuan ide dan terus menemukan cara baru untuk menarik perhatian penonton. Berarti kreativitas ini sangat penting ya untuk konten kreator. Ngomong-ngomong, ada skill lain nggak nih selain kreativitas? Masih ada lagi dong, 2 skill berikutnya adalah konsistensi dan komunikasi. Konsistensi adalah ketetapan, kemantapan, atau ketaatan yang teguh dan berulang-ulang dalam bertindak, menjaga standar kualitas, atau mengikuti prinsip yang sama dari waktu ke waktu. Kemampuan untuk terus membuat atau mengunggah konten secara rutin juga termasuk dalam konsistensi. Tidak sedikit seseorang yang baru memulai perjalanan kontennya berhenti di tengah jalan karena tidak melihat hasil yang memuaskan secara instan. Padahal, algoritma media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube lebih menyukai akun aktif dan teratur. Nah, untuk membangun konsistensi, pastikan menentukan jadwal unggah konten dan tetap memposting sesuai dengan jadwal, meskipun hanya 1 konten dalam 1 minggu. Oke. Sekarang lanjut ke skill berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu skill komunikasi. Komunikasi bukan cuma tentang bicara saja. Cara manusia saling memahami adalah dengan berkomunikasi lewat pembicaraan maupun tulisan. Komunikasi ini sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia untuk saling memahami. Jadi, komunikasi itu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menciptakan pemahaman yang sama. Komunikasi dalam konten bukan hanya soal berbicara di depan kamera saja, tapi juga bagaimana cara kamu menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Kreator yang pandai berkomunikasi tahu bagaimana membuat penonton merasa terlibat, baik lewat gaya bicara, caption, maupun caranya menanggapi komentar di konten-konten miliknya. Keterampilan komunikasi sangat penting dalam membangun hubungan dengan audiens dan juga suatu brand. Contohnya ketika kamu mulai bekerja sama dengan produk, cara kamu untuk berbicara dan menjelaskan dan mempromosikan akan sangat mempengaruhi kepercayaan para penonton. Kamu perlu mempelajari kemampuan ini karena ini sangatlah penting dan pastinya sangat berguna dalam kehidupanmu. Yang kedua, aplikasi. Kalian masih bingung aplikasi apa aja yang perlu kalian gunakan untuk jadi konten kreator? Sini, gue kasih tahu nih. Yang pertama yaitu Canva, Pixel Lab, dan Pixar.
Ketiga aplikasi ini bisa kamu gunain kalau kamu butuh ngedit thumbnail atau elemen foto di konten kamu. Ketiga aplikasi ini juga merupakan aplikasi desain yang udah banyak konten kreator gunakan. Ketiga aplikasi ini juga sangat disarankan karena ketiganya mudah digunakan. Jadi gunakan kreativitasmu untuk bisa membuat elemen konten menjadi lebih hidup agar konten kamu tidak membosankan. Selain 3 aplikasi itu, masih ada CapCut, Wing, dan juga Spring. 3 aplikasi ini bisa kalian gunain untuk melakukan editing video konten kalian nih. Kalau CapCut mungkin kalian udah tahu, karena CapCut cukup terkenal. Namun, akhir-akhir ini banyak keluhan fitur CapCut yang menjadi premium setelah update. Sebagai gantinya, aku sarankan aplikasi Wing yang memiliki banyak fitur perbaikan AI. Aplikasi ini juga bisa kalian gunakan untuk editing dasar konten kalian. Dan satu aplikasi lagi, yaitu Spring. Aplikasi editing dasar yang fiturnya minim premium. Jadi kamu bisa editing tanpa perlu keluar modal. Sampai sini masih menyimak kan? Kita lanjut ke hal terakhir yaitu struktur. Pastikan struktur narasi videomu didesain untuk berhasil di media sosial. Video yang sukses biasanya mengikuti formula struktural sederhana yang dirancang untuk melawan scrolling dan mendorong engagement. Struktur konten biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hook, badan konten, dan CTI. Hook sangat berperan penting dalam menentukan videomu akan dilihat oleh penonton atau tidak. Hook yaitu 3 hingga 5 detik pertama yang berfungsi untuk mengait perhatian penonton dan membuat mereka berhenti scrolling. Setelah hook berhasil membawa penonton, badan konten adalah tempat kamu memberikan nilai yang dijanjikan. Ini bisa berupa tutorial langkah demi langkah, review mendalam, atau cerita yang menarik. Setelah menyelesaikan seluruh konten videomu, kamu harus melakukan penutupan. Di bagian ini, jangan biarkan penonton pergi begitu saja. Call to action adalah instruksi jelas di akhir video yang mendorong penonton untuk melakukan engagement. Interaksi seperti komen, share, dan save sangat disukai oleh algoritma. Tidak terasa sudah sampai di akhir video, semoga apa yang aku sampaikan menjadi bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ikuti saluran untuk mendapatkan info lainnya seputar konten kreator. Makan nasi pakai ikan teri, video kelar, kita pamit dari sini.